Ini kita akan membuat media MS. Media MS merupakan media dasar yang dapat digunakan untuk jaringan berbagai macam jenis tumbuhan. Kita di sini sudah punya beberapa bahan yang akan digunakan dalam pembuatan MS. Yang pertama ada NaOH. Yang kedua ada Gelsan sebagai pemadat. Kemudian ada MS instan. Dan juga ada sukrosa. Di sini kita juga sudah menyiapkan kertas lakmus atau pH meter untuk melihat pH dari media nanti yang akan kita buat. Kemudian ada Erlenmeyer dan juga ada Aquades steril 1 liter yang sudah di autoclave sebelumnya. Saatnya kita melakukan penimbangan untuk masing-masing komposisi bahan yang akan kita gunakan, di mana MS kita akan menggunakan 4,43 gram per liter media, Gelsan sebanyak 4 gram, dan gula atau sukrosa sebanyak 30 gram. Setelah timbangan terhubung dengan sumber listrik, kita nyalakan tombol on sampai angkanya menunjukkan angka 0. Kemudian kita naikkan kertas yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk media. Kemudian kita nolkan kembali. Kita timbang MS sebanyak 4,43 gram. Setelah semua bahan ditimbang, kita masukkan Aquades steril ke dalam Erlenmeyer sebanyak 600 ml. Kemudian kita masukkan gula atau sukrosa terlebih dahulu. Yang kedua, kita masukkan MS sebanyak 4,43 gram. Bahan dan Aquades ini kemudian kita steril untuk menghomogenkan. Ini memasukkan stirbars. Putar tombol stirrer ke arah angka 10. Kemudian kita tunggu sampai media atau larutan benar-benar tercampur dengan bahan yang telah kita masukkan kurang lebih selama 15 menit. 7 tetes, kurang lebih 7 tetes. Kemudian kita pastikan agar larutan asam yang telah kita masukkan tercampur dengan sempurna dengan cara menggoyang-goyangkan Erlenmeyer. Kita tes keasamannya dengan mencelupkan kertas lakmus atau pH meter seperti ini. pH yang kita inginkan adalah di angka 6 atau 7. Karena ini belum menunjukkan di pH sekitar 6 sampai 7, maka kita tambahkan lagi
1 tetes NaOH. Kita pastikan tercampur lagi. Saat ini kondisi media sudah berada di pH antara pH 6 sampai dengan 7. Setelah memastikan pH-nya sudah cukup, maka kita menambahkan kembali aqua steril ke dalam Erlenmeyer sebanyak 1 liter. Kita melihat hingga volumenya sampai ke angka 1000. Kemudian tahap terakhir adalah kita memasukkan gelsan atau bahan pemadat ke dalam Erlenmeyer. Setelah semuanya masuk, kemudian kita melakukan stirrer yang kedua untuk memastikan gelsan tercampur dengan sempurna. Proses stirrer dilakukan sekitar 15 menit. Setelah semua bahan tercampur di dalam Erlenmeyer seperti ini, kemudian kita juga telah melakukan stirrer, kemudian larutan sudah menjadi homogen, kita masuk tahap terakhir adalah kita masukkan ke dalam autoclave dan media MS siap untuk disterilkan. Penuangan media MS dilakukan di dalam laminar airflow. Sebelum dilakukan penuangan, kita memasukkan bahan-bahan, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan media. Pertama, kita memasukkan api Bunsen yang disemprot dengan alkohol. Kemudian sarung tangan anti panas dan juga tisu. Alat-alat ini dimasukkan dalam keadaan laminar airflow, blowernya menyala dan juga lampu TL-nya menyala. Botol kita masukkan satu persatu. Botol ini yang kemudian nanti akan kita isi dengan media MS. Semua bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan penuangan media telah masuk ke dalam laminar airflow. Kemudian laminar airflow kita tutup, lampu TL dimatikan, blower juga dimatikan. Kemudian kita menyalakan lampu UV untuk memastikan semua alat dan bahan yang berada di dalam laminar airflow dalam kondisi steril. Setelah media selesai di autoclave, maka kita masukkan media ke dalam laminar airflow.
Kemudian tutup media kita buka seperti ini. Satu persatu botol yang akan kita tuang media, kita bakar mulut botol ke api bunsen. Demikian juga untuk tutupnya. Mulut botol yang berisi media juga kita dekatkan ke api bunsen seperti ini. Kemudian dilakukan penuangan dalam botol sebanyak sekitar 20 ml. Tutup botol rapat-rapat. Setelah itu akan dilakukan pelebelan pada botol. Pastikan tutup botol dalam keadaan rapat dan dilakukan seterusnya sampai dengan media habis dituang ke dalam botol. Biasanya untuk 1 liter media itu sekitar 40 botol yang berisi 20 ml larutan media. Media tanam yang telah selesai kita tuang, kemudian kita beri label seperti ini. Label ini berisi nama media yang ada di dalam botol kultur beserta tanggal pembuatannya. Label ini pada umumnya harus ditulis menggunakan pensil agar jika terkena cairan atau dalam keadaan basah, tulisannya tidak akan pudar. Media tanam ini dibiarkan hingga mengeras sebelum kita meletakkan di rak penyimpanan. Setelah media tanam memadat dan diberi label, kemudian media tanam diatur di rak penyimpanan seperti ini. Di sini labelnya meliputi jenis media dan tanggal pembuatan media. Untuk penggunaan media ini, setelah selesai kita membuat media, kita tidak dapat langsung menggunakan media ini untuk penanaman, melainkan kita harus menunggu 2-3 hari untuk melihat apakah terdapat kontaminasi di media yang kita telah buat. Biasanya media akan kontaminasinya akan terlihat di rentan waktu 2-3 hari. Kontaminasi yang sering terjadi pada kultur jaringan tanaman terdiri atas 2 jenis biasanya, yaitu kontaminasi oleh bakteri atau kontaminasi oleh jamur. Untuk membedakan kedua jenis kontaminasi ini dapat dilihat dari ciri-ciri fisik yang muncul pada media kultur. Di sini saya memiliki 2 jenis kontaminasi pada media kultur. Yang pertama ini terlihat adanya kontaminasi pada media kultur. Kontaminasi ini diduga disebabkan oleh jamur, karena bila media tanam terkontaminasi oleh jamur, maka media akan terlihat lebih kering dan akan muncul hifa jamur seperti ini. Sedangkan bila kontaminasi disebabkan oleh bakteri, maka permukaan media biasanya akan basah atau menyebabkan lendir seperti pada media ini terlihat berlendir, tidak seperti yang tadi yang lebih kering. Ini adalah 2 jenis kontaminasi yang pada umumnya terdapat pada kultur jaringan.